kemudian memberikan solusi-solusi terbaik bagi anak kita. Itu yang menjadi dasar konsep yang pertama. Kemudian konsep yang kedua, orang dewasa menjadi contoh teladan utama bagi anak-anak kita, yang mana di situ sangat pemahamannya untuk hijrah hatinya, betul-betul kita memahami bahwa setiap apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh anak-anak kita, disitulah kemudian bisa diserap. Jadi kita memberikan contoh teladan yang baik dulu, kita memberikan perilaku-perilaku yang baik dulu kepada anak-anak kita sebelum kita menagihkan hal-hal yang masih dilakukan anak tetapi orang dewasa masih melakukan. Jadi orang tua memberikan contoh teladan dahulu sebelum menagihkan. Artinya apa? Seperti contoh misalkan kita masih melihat anak kita yang merokok misalkan. Kita masih melihat anak kita yang berucap kurang sopan. Tetapi sadar juga kita sebagai orang dewasa masih melakukan hal yang sebenarnya mau kita tagihkan itu kepada anak-anak. Nah, itu yang kemudian kalau di program sekolah ramah anak sebagai konsep yang kedua, sebaiknya kita memberikan contoh teladan yang baik dulu, memberikan perilaku-perilaku yang baik kepada anak-anak kita, baru kemudian kita bisa menagihkan hal-hal yang kurang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Yang ketiga, orang dewasa menjadi terlibat penuh dalam perlindungan anak. Di sini dapat diartikan bahwa siapa sih orang dewasa di satuan pendidikan yang harus bisa memenuhi perlindungan kepada anak-anak. Dimulai dari penjaga sekolah. Bagaimana penjaga sekolah benar-benar melindungi, menghormati, dan memberikan hak-hak anak. Mampu untuk kemudian memberikan arahan-arahan, membina anak-anak kita yang misalkan pada suatu saat anak kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik untuk masa depannya atau tidak baik untuk hidupnya. Kemudian di kantin misalkan, di kantin bagaimana peranan orang tua, orang dewasa di kantin. Orang dewasa di kantin sebagai penjajah makanan, bagaimana kemudian bisa melindungi hak anak atas sehat. Berarti tidak kemudian menjajakan makanan-makanan yang nantinya akan berakibat tidak baik bagi kesehatan anak-anak kita. Bagaimana penjaga sekolah? Penjaga sekolah memahami persis bahwa untuk melindungi anak-anak di sudut-sudut sekolah misalkan ada rumput-rumput liar, ada kemudian gundukan-gundukan kayu misalkan yang berbahaya bagi anak, segera itu diberikan tanda, kalaupun tidak bisa dibersihkan, berarti diberikan tanda sehingga anak tidak berada di lingkup tersebut agar masa depannya juga bisa terjaga dan hidupnya bisa terjaga, karena bisa jadi di situ ada ular berbisa, di situ ada paku yang kemudian mengandung ini yang kalau kena tetanus dan sebagainya. Ini adalah bagaimana contoh-contoh terkait dengan konsep yang ketiga, yaitu orang dewasa terlibat penuh di dalam perlindungan anak. Itu yang bisa kami tambahkan untuk bagaimana kemudian kita berbicara disiplin positif. Jadi disiplin di sekolah ramah anak biasa kita berikan kepada anak-anak kita melalui beberapa hal. Salah satunya kita berpikiran bahwa yang pertama berawal dari sebuah kalimat yang dicantakan oleh Albert Einstein, yaitu kejeniusan dilahirkan dari kegembiraan. Bagaimana kemudian kita memberikan rasa bahagia, bagaimana kita memberikan rasa senang, memberikan rasa gembira kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa lebih berpikir konsentrasi, biar anak-anak kita bisa lebih fokus untuk apa yang dia dapat dan kita berikan. Karena apa? Di saat gembira, di saat senang, dan di saat bahagia, yang terjadi pada otak manusia adalah gelombang alfa. Fungsi dari gelombang alfa adalah memberikan tingkat kefokusan dan konsentrasi lebih baik daripada anak di saat tertekan, anak di saat kecewa, dan anak di saat sedih. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Albert Einstein ini sejalan dengan yel-yel sekolah ramah anak tadi yang disampaikan oleh Pak Ista juga, yaitu anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Sebagai salah satu tolak ukurnya, apakah yang membedakan antara sekolah yang sudah ramah anak dan sekolah yang belum ramah anak? Itu tadi, anaknya sudah senang, gurunya tenang, orang tuanya bahagia. Kemudian Bapak Ibu semuanya, saya yakin dan percaya sekali bahwa di satuan pendidikan Bapak Ibu yang hari ini hadir, yang ada sekian banyak hampir 400 ini,
Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan yang namanya disiplin kepada anak-anak. Karena tidak ada satupun satuan pendidikan yang melakukan pembiaran, karena sifatnya mendidik berarti pasti ada disiplin di situ, ada kedisiplinan yang diterapkan. Tetapi pertanyaannya, apakah disiplin yang sudah kita lakukan itu sejalan dengan disiplin di sekolah ramah anak? Mari Bapak Ibu semuanya kita berpikir dua sisi antara disiplin biasa dan disiplin positif. Disiplin biasa ini adalah bagian bagaimana kita menerapkan disiplin sebelum kita mengenal disiplin sekolah ramah anak. Dan disiplin positif adalah disiplin yang diharapkan pada satuan pendidikan yang menjalankan program sekolah ramah anak. Di sini ada perbedaan. Kalau disiplin biasa, saya namakan ada kontrol secara eksternal. Jadi ada pengawasan dari luar. Tetapi kalau disiplin positif, pengawasannya adalah adalah keinginan antara kesadaran, dan kesadaran itu ditimbulkan atas diri sendiri. Jadi kalau disiplin sekolah ramah anak adalah lebih kepada kita menggali kesadaran sehingga anak tersebut tahu persis mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian yang kedua, di disiplin biasa masih sering kita menjumpai adanya hukuman dan sanksi atau bahkan adanya imbalan atau biasa disebut dengan reward and punishment. Sedangkan di disiplin positif itu lebih bagaimana kita menjalankan sebuah komitmen. Jadi tidak ada hukuman dan sanksi. Secara bahasa pun di disiplin sekolah ramah anak sudah tidak diizinkan untuk mengatakan atau membuat pernyataan adanya hukuman dan sanksi. Tetapi yang diizinkan adalah adanya komitmen bersama. Kemudian dari komitmen bersama diambillah sebuah konsekuensi, dan konsekuensinya harus konsekuensi yang logis karena kita akan mencari solusi terbaik bagi anak-anak. Hal ini bisa dijelaskan bahwa kalau kita menjalankan program sekolah ramah anak dari awal sekali, dari awal kita sosialisasi, kemudian bagaimana menyatakan program-program kita diawali dengan komitmen. Dan siapakah yang berkomitmen? Yang berkomitmen adalah semua yang ada di satuan pendidikan, yaitu orang tua, guru, dan anak-anak. Jadi semuanya membuat komitmen bersama apa yang terbaik bagi anak-anak. Kepentingan terbaik apa yang kemudian itu menjadi kepentingan terbaik bagi anak. Setelah komitmen bersama-sama, kemudian bagaimana jika tidak ada jika ada yang melakukan atau jika ada yang tidak melakukan komitmen, berarti harus mendapatkan konsekuensi. Apakah kita cukup hanya berpayung konsekuensi saja? Apakah kita cukup berpayung pada sebuah kesepakatan? Ternyata tidak. Karena kesepakatan yang diambil itu harus sesuai dengan pemahaman anak. Karena anak mempunyai tumbuh kembang yang berbeda, setiap usia mempunyai pemahaman yang berbeda, sehingga konsekuensi yang kita ambil harus sesuai dengan konsekuensi atau pemahaman yang ada pada usia anak. Contoh misalkan, konsekuensi untuk anak SD, berarti kita harus berpikir apa sih pemahaman-pemahaman pada anak SD itu? Anak SD itu masih berpikirnya konkret. Dia akan selalu mencari apa hubungannya. Contoh misalkan, tidak mengerjakan tugas diminta lari lapangan. Apa hubungannya sih sebenarnya tidak mengerjakan tugas dengan lari lapangan? Kalau tugasnya olahraga masih bisa kemudian itu menjadi bahan pemikiran. Tapi kalau misalkan tidak mengerjakan tugas IPA, tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia, akhirnya diminta lari ke lapangan, diminta mengambil sampah, diminta menghafal surat, diminta untuk berdiri di depan kelas, diminta untuk sambil memegang buku dengan satu kaki dan lain-lain. Apa hubungannya sebenarnya? Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami betul bahwa memberikan konsekuensi itu harus sesuai dengan pemahaman anak. Karena anak mempunyai usia yang berbeda dan tingkat pemahaman yang berbeda berdasarkan usia, sehingga konsekuensi yang logis ini harus sesuai dengan usia anak. Karena apa? Kita akan mengambil sebuah solusi. Kenapa kita kemudian harus berpikir sampai ke arah pemahaman anak? Karena kita lebih kepada mencari kesadaran. Bagaimana anak bisa sadar jika kemudian dia tidak bisa memahami? Bagaimana anak bisa sadar kalau dia tidak mengenali hubungan sebab akibat?
Sehingga kemudian Bapak Ibu semuanya, inilah yang menjadi perbedaan mendasar pada disiplin sekolah ramah anak. Kita menggali kepada kesadaran, kemudian adanya komitmen, konsekuensi secara logis, dan bertujuan untuk mencari solusi. Kemudian di disiplin biasa, kita fokus pada perilaku. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa hal yang kita sampaikan di awal, biasanya di awal anak tahun ajaran baru kita sampaikan peraturan yang ada di satuan pendidikan kita, biasanya sudah berbentuk buku kayak gitu, buku peraturan, buku tatib. Di situ berbunyi bahwa apa saja yang diharapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian kalau ada segala sesuatu yang perilaku yang kemudian dianggap itu sebagai nantinya harus diubah, itu difokuskan. Anak datang terlambat, poinnya 10. Anak tidak memakai ikat pinggang, jadi semua fokus kepada perilaku. Tetapi kalau di disiplin positif, kita lebih fokus kepada akar pembentuk perilaku. Jadi akar pembentuk perilakunya apa? Akar kenapa dia terlambat itu apa? Akar kenapa dia tidak menggunakan ikat pinggang itu apa? Akar kemudian tidak mengerjakan tugas itu apa? Itu kita gali. Kita cari sampai akar permasalahannya, benar-benar sampai di akar permasalahannya, karena kita akan membentuk perilaku, karena kita akan menyadarkan, karena kita akan membentuk sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi sebuah keyakinan, dan keyakinan inilah yang kemudian menjadikan sebuah karakter. Kemudian Bapak Ibu semuanya, peraturan dibuat oleh yang berkuasa di disiplin biasa. Iya, karena di saat anak hadir, itu peraturan sudah ada. Entah peraturan itu kemudian dibuat secara bersama-sama pada saat tahun yang lalu dengan guru, dengan kepala sekolah, lembaga kesiswaan, atau mungkin dengan OSIS yang pada saat lalu. Tetapi anak yang hadir baru itu kemudian tidak mengetahui bagaimana keterlibatan dia. Hak partisipasinya ada di mana? Prinsip SRA yang keempat bagaimana? Komponen di SRA yang kelima dan keenam itu di mana? Partisipasi antara orang tua dan partisipasi dengan anak. Di mana kemudian terlibatannya? Karena di disiplin sekolah ramah anak, peraturan itu dibuat bersama-sama. Biarpun kita kemudian mengacu pada peraturan yang sudah ada, peraturan itu dibedah secara bersama-sama, kemudian anak dan orang tua bisa berpendapat di situ. Boleh jadi peraturan tahun lalu berubah atau bergeser sedikit karena untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak yang sekarang. Karena setiap tahunnya, setiap siswa yang masuk per tahun ajaran baru itu juga biasanya mempunyai budaya-budaya yang berbeda. Kemudian peraturan dibuat sudah ketaatannya jangka pendek kalau di disiplin biasa. Kenapa berjangka pendek? Karena anak-anak hanya merasa bahwa dia diawasi, kemudian dia mendapatkan perilaku-perilaku itu karena dia takut, karena dia jera. Tetapi di disiplin sekolah ramah anak, kesadarannya jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena titik awal kita adalah mencari kesadaran. Tidak memberikan rasa takut, tidak memberikan rasa jerat, tetapi lebih kepada kita menyadarkan. Karena sadar, akhirnya ketaatan ini bisa dilakukan sampai kapanpun anak ini ada di muka bumi ini. Perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Ini sering kali terjadi di satuan pendidikan, bahwa anak yang biasanya disebut dengan 4L, lu lagi, atau anak yang troublemaker, ini adalah sebagai ancaman bagi teman-temannya, sebagai ancaman bagi gurunya, sebagai ancaman bagi orang tua yang lain, dan sebagai ancaman untuk nama sekolah. Jadi benar-benar kalau misalkan kita menghadapi anak yang 4L itu, kemudian kita menyampaikan kepada yang lain, jangan berteman dengan si A, jangan dekat-dekat dengan si A sebelum dia berubah dan lain-lain bahasa kita. Atau bahkan kemudian kebijakan di satuan pendidikan agar nama baik sekolah ini bisa terjaga, anak yang 4L itu tadi kemudian harus dikembalikan kepada orang tua. Perilaku yang tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Padahal kalau kita berbicara disiplin sekolah ramah anak, perilaku tidak disiplin itu bahkan sebagai kesempatan untuk mengajar karakter. Bagaimana kita sebagai seorang guru, bagaimana kita sebagai seorang pendidik yang secara intinya kurikulum kita pahami betul. Arti kurikulum adalah memberikan mengubah antara anak yang belum bisa menjadi bisa, mengubah atau menjadikan anak yang
belum baik menjadi baik, menjadikan anak yang belum mampu menjadi mampu. Disitulah peranan kita, kesempatan kita sebagai seorang guru, kesempatan kita sebagai orang dewasa untuk menanamkan kebaikan-kebaikan. Kesempatan bagi anak untuk kemudian memahami bahwa